Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kuliah pada kemarin. Ini KMP 2 ya teman-teman. Kita bahas tentang PITC dan VCT. Apa itu? Nah, ini prinsip penularan HIV ya. Kemarin sudah kita jelaskan ada beberapa prinsip bagaimana HIV ini dapat tertular ya, dapat menularkan, dapat berkembang ke banyak orang ya, dengan skema ESSE. E adalah exit, di mana virus itu harus keluar untuk dapat menularkan ke satu orang ke orang yang lain. Nah, kemudian S, survive. Setelah virus itu keluar, untuk dapat menularkan, virus itu harus dapat bertahan dulu di luar, di udara bebas ya. Kemudian baru sufisien jumlah virus yang menginfeksi orang yang sehat itu harus cukup ya. Kemudian ada E, ada virus itu masuk ke tubuh orang melalui darah. Jadi sebenarnya cukup sulit untuk penularan HIV ini ya prosesnya, karena harus keluar dulu dari orang yang terjangkit, terus kemudian virusnya mampu bertahan dulu di udara bebas, kemudian jumlahnya juga harus cukup untuk menularkan, kemudian bisa masuk ke dalam tubuh orang lain. Nah, jumlah penderita HIV semakin bertambah, akses informasi, prevensi, pengobatan, perawatan, dan dukungan kepada semua ODA, ART untuk semua ODA yang membutuhkan. Antiretroviral virus. Belum meningkatkan jumlah orang yang mengetahui status HIV-nya. Jadi seperti kemarin ya, HIV itu seperti gunung es. Jumlah yang diketahui didata oleh dinas kesehatan masing-masing kota itu hanya sebagai pucuknya saja, fenomena gunung es ya. Tapi di bawahnya itu masih banyak sekali. Nah, perlu kesadaran masyarakat ya yang memiliki resiko seperti yang saya jelaskan kemarin. Siapa saja orang-orang yang beresiko terhadap HIV itu harus sadar diri, harus mau dan menyadarkan dirinya bahwa saya memiliki resiko, saya harus memeriksakan. Kalau saya memiliki resiko, saya harus memeriksakan. Nah, itu yang perlu ditingkatkan. VCT sudah berjalan namun jangkauan masih terbatas. Upaya untuk memperluas jangkauan tes dan konseling HIV. PTC ya, tes dan konseling HIV diprakarsai oleh petugas kesehatan di sarana layanan kesehatan. Nah, ini VCT ini adalah nanti voluntary counseling test ya, artinya melalui kesukarelaan untuk memeriksakan dirinya, konseling dulu, kemudian baru dicek. Kalau memang berisiko menurut petugas berisiko kemudian dicek. Kalau PTC ini berdasarkan anamnesis ya, jadi sudah ada pasien di rumah sakit, terus kemudian melalui riwayatnya bla 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 ini berisiko, maka dia dilakukan PTC. Nah, pengertian VCT dan PTC ya. VCT voluntary counseling and testing ya. Klien berinisiasi melakukan tes HIV dan konseling dulu baru tes HIV. Konseling dan testing HIV ini secara sukarela ya. Nah, mudahnya itu KTS, kita singkat dengan KTS. VCT itu sama dengan KTS. Diinisiasi oleh petugas konseling tes HIV dan prevensi petugas kesehatan KTIP ya. Nah, pengertian VCT dan PTC. Layanan konseling dan tes yang dibutuhkan oleh klien secara aktif dan individual, menekankan pada pengkajian penanganan faktor risiko klien, diskusi keinginan untuk menjalankan tes HIV dan implikasinya, kemudian pengembangan strategi untuk mengurangi faktor risiko ya, dibutuhkan yang dilakukan oleh konselor ya.
PITC, tes HIV dan testing yang diberkasi oleh petugas ya. Artinya diberkasi oleh petugas karena petugas menduga adanya resiko pada orang ini setelah pasien ini masuk rumah sakit memiliki tanda gejala kok arahnya ke sana, kemudian dilakukan tes atas indikasi klinis. Nah, makanya ini indikasi klinis ini yang perlu disampaikan ya. Atas indikasi klinis ya, indikasi klinis. Jadi berdasarkan pemeriksaan ini biasanya pasien orang-orang yang sudah memiliki infeksi oportunistik ya, sudah ada tanda gejala yang muncul atas penyakit penyertaannya ya. Nah, PTC ini dilakukan pada pengunjung unit pelayanan kesehatan. Atas berdasarkan apa dilakukan PTC? Itu tadi indikasi klinis yang mengarah ke penyakit-penyakit penyerta HIV. Bagian dari standar pelayanan medis. Ini memang bagian dari standar karena ketika kita melakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan lab itu pasti dicekkan sekalian tes HIV-nya, HBsAg-nya, hepatitisnya. Karena tujuannya apa? Karena kita tenaga kesehatan ya, karena kita adalah tenaga kesehatan yang mau tidak mau suatu waktu untuk memberikan pelayanan pada klien itu berkontak atau beresiko dengan cairan tubuh pasien, baik itu feses, baik itu urin, darah, ya kan? Pasang infus. Nah, itu kan juga ada indikasi, ada resiko kita untuk berkontak dengan darah klien. Nah, maka dari itu standar pelayanan di rumah sakit yaitu adalah untuk mengecekkan HIV yang sudah diketahui bahwa penularannya melalui darah, kemudian HBsAg itu adalah untuk mengetahui bahwasanya hepatitis atau tidak. Bertujuan membuat keputusan klinis dan atau menentukan pelayanan medis secara khusus. Ya. Yang tidak mungkin dilaksanakan tanpa mengetahui status HIV seorang, ya. Mau operasi, ya, mau cuci darah, ya, itu harus diperiksakan dulu. Tidak mungkin tidak diperiksakan. Karena apa? Alat yang digunakan kalau sudah kena untuk mencuci pasien hepatitis HIV itu sudah tidak dapat digunakan untuk pasien-pasien yang lain. Itu ya. Penting bahwa PETC ini tidak menggantikan fungsi VCT, ya. Artinya gini, bahwa PETC ini memang sudah standar layanan di rumah sakit. Kebanyakan yang terjaring apa namanya? Data yang didapatkan dari demografi kemarin yang saya jelaskan di Blitar, HIV kurang dari 200 kasus per tahun 2019. Kemudian di kesadaran orang yang beresiko terhadap HIV ini dibukakan pintu oleh rumah sakit sekarang ini yang ada polivisitinya adalah di Mudiwaluyo, di Ulingi. Jadi misalkan merasa dirinya memiliki resiko dengan pola gaya hidup yang beresiko cenderung tertular HIV, itu dengan sangat terbuka bisa memeriksakan dirinya di polivisiti, ya. Dia masuk ke sana nanti akan dianamnesis, mengisi belangko bagaimana resiko-resikonya. Kalau memang perilaku ini beresiko, maka akan dilakukan tes. Nah, gratis ya, di sana. Akan dijaga kerahasiaannya. Nah, ini yang penting karena ya itu tadi perlu fenomena yang ada sekarang ini yang ditemukan kasus-kasus yang di permukaan yang ditemukan oleh dinas kesehatan oleh rumah sakit itu adalah kasus-kasus berdasarkan PTC ya, berdasarkan pemeriksaan screening kesehatan, pasien datang memiliki gejala mengarah ke sana periksakan baru ini ketahuan. Yang VCT-nya ini masih sangat minim sekali ya. Jadi PTC ini tidak menggantikan fungsi dari VCT. Layanan PTC sebagai diagnostik. Pasien datang dengan gejala dan keluhan yang kemungkinan terkait dengan HIV. Yang didiagnosis dan tata laksana klinisnya tergantung pada diagnosis HIV. Sebagai prosedur rutin penawaran tes HIV
sebagai bagian dari evaluasi setiap pasien di layanan yang terletak di daerah prevalensi HIV yang tinggi. Ya, ini sebagai prosedur yang memang jadi standar yang ada di rumah sakit. Perbandingan VCT dan PTC. Tolak perbandingan ini ada 3. Yang pertama, pasien atau klien, petugas kesehatan dan konselor, kemudian tujuan utama konseling dan tes HIV. Nah, VCT atau konseling tes sukarela, datang ke klinis khusus untuk konseling dan tes HIV, berharap dapat pemeriksaan, pada umumnya asimptomatis. Asimptomatis memang karena merasa dirinya beresiko, tidak ada tanda gejala dia mengalami tanda-tanda dia HIV, karena memang tidak, kemarin ya kita tahu masa inkubasinya sekian tahun. Nah, tapi kalau memiliki perilaku dirinya memiliki resiko untuk mengarah ke sana, boleh datang ke sini gratis, ya, lakukan konselor. Oh, ceritakan seperti ini. Kemudian kalau PTC, datang ke sini karena penyakit terkait HIV, misalnya pasien TB, suspek TB, karena pasien HIV itu penyakit penyerta yang sering terjadi pada pasien tersebut adalah TB, tuberkulosis. Datang ke rumah sakit tidak bertujuan untuk tes HIV. Tes HIV diprakarsai oleh petugas karena berdasarkan indikasi. Kalau TB dengan kondisi yang bla 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 klinisnya seperti itu, ini perlu dilakukan cek HIV-nya. Kedua adalah petugas kesehatan atau konselornya. Pada VCT, konselor terlatih baik petugas kesehatan maupun bukan petugas kesehatan. Ya, artinya di sini konselor yang terlatih ya bagi petugas kesehatan ini tidak harus petugas kesehatan untuk melakukan konselingnya dulu ya. Untuk konseling. Untuk konseling ini ada instrumen sendiri untuk menanyakan perilakunya. Ini ada ini sendiri. Tapi untuk melakukan tesnya perlu tenaga kesehatan untuk mengambil darah, untuk mengambil sampel untuk pemeriksaan tes HIV. Pada PTC ini petugas kesehatan yang dilatih untuk memberikan konseling dan edukasi. Ya. Kemudian tujuan utama konseling dan tes HIV pada VCT adalah penekanan pada pencegahan penularan HIV melalui pengkajian faktor risiko, pengurangan risiko, perubahan perilaku dan tes HIV, serta peningkatan kualitas hidup. Ya. Nah, ini nanti tergantung dengan hasilnya. Ketika hasilnya tes ini tadi, ketika konselornya ini mengarah ke, oke, ternyata berdasarkan instrumen konselor ini Anda beresiko, maka perlu dites. Maka ketika dites hasilnya positif atau negatif, ini tindakannya akan berbeda. Ketika negatif, itu akan diberikan edukasi bagaimana kamu harusnya berperilaku ya. Seperti ini, jangan menggunakan narkoba, jarum suntik atau narkoba yang lain, kemudian berperilaku seks yang harus dikontrol ya, menggunakan alat kontrasepsi yang aman untuk menghindari tertular HIV. Nah, tapi ketika positif harus diedukasi. Pasti ketika positif dia akan merasa insecure ya, insecure sendiri pasiennya. Wah, aku ternyata HIV bla 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 bla. Terus kemudian down ya, pasti dia. Terus kemudian perlu didampingi ya. Seperti ini harus berperilaku ketika Anda sudah terkena HIV, ini pengobatannya seperti itu. Nah, pada PTC tujuan utama konselor dan tes HIV menekankan pada diagnosis HIV untuk melaksanakan yang tepat bagi TB HIV-nya dan dirujuk ke pelayanan kesehatan yang lebih terpadu. Kemudian pertemuan pratesnya ya, VCT dan VCT, konseling berfokus pada klien secara individual. Kedua hasil baik positif maupun negatif sama-sama penting untuk diketahui pasien karena pentingnya upaya pencegahan dan peningkatan kualitas hidup ya. Kalau negatif hasilnya perlu diedukasi untuk tidak berperilaku yang sudah dilakukan sebelumnya. Apabila positif perlu didampingi untuk bagaimana untuk dapat survive melanjutkan kehidupannya, memiliki kualitas hidup yang bagus.
Kemudian kalau PITC, ketika pertemuan pratesnya, petugas kesehatan memprakarsai tes HIV kepada pasien yang terindikasi. Diskusi dibatasi tentang perlunya menjalani tes HIV. Perhatian khusus untuk yang hasil HIV-nya positif, dengan fokus pada perawatan medis dan upaya pencegahannya. Kemudian tindak lanjut, klien dengan HIV positif dirujuk ke layanan PDP dan dukungan lain yang ada di masyarakat. Perawatan pasien HIV positif berkoordinasi dengan petugas TB dan rujukan ke layanan pendukung TB lain yang ada di masyarakat untuk petisinya. Tindak lanjutnya seperti itu. Next, keuntungan petisi pada suatu program adalah membiasakan konseling dan tes HIV di sarana pelayanan kesehatan dan masyarakat. Ya, konseling yang diinisiasi oleh petugas ini menjadi standar perawatan yang ada di pelayanan kesehatan. Menyediakan model layanan konseling dan testing alternatif. Meningkatkan cakupan layanan konseling dan testingnya. Mengidentifikasi pasien yang memerlukan ARV. Memperbaiki tata laksana infeksi oportunistik dan HIV. Tujuan utama PITC adalah untuk membuat keputusan klinis dan menentukan pelayanan medis khususnya yang tidak mungkin dilaksanakan tanpa mengetahui statusnya pasien HIV. Ya, juga bertujuan mengidentifikasi HIV pada stadium awal yang belum menunjukkan gejala penyakit yang jelas karena penurunan kekebalan tubuh. Ya, ini tujuan utamanya adalah PITC adalah seperti itu. Temu langsung tembak antiretroviral virus. Kemudian dalam hal ini konseling dan tes HIV ditawarkan pada semua pasien yang berkunjung ke fasilitas kesehatan. Seperti hanya KTS, PITC pun harus mengedepankan 3C, informed consent, konseling, dan confidentiality, atau tanpa paksaan, konseling dan konfidensialnya. Option ini adalah pasien yang menyetujui HIV setelah ia menerima dan memenuhi informasi tentang HIV atau memiliki risiko yang tinggi. Option out-nya adalah pasien dites HIV kecuali yang bersangkutan menolak setelah ia menerima dan memahami informasi prates. Pelaksanaan PITC tingkat epidemi HIV yang meluas. Ya, bertujuan mengidentifikasi infeksi HIV seluruh pasien yang berobat ke unit pelayanan kesehatan, mungkin penyakit tidak terkait dengan HIV sekalipun. Ini yang perlu dilakukan PITC. Di tingkat epidemi HIV yang terkonsentrasi ya dan rendah, pasien yang mempunyai indikasi atau infeksi tertentu. Ini standar yang diharapkan di pelayanan kesehatan di suatu daerah. Karena memang endemik di suatu daerah itu HIV yang meluas, perlu dilakukan tes HIV pada siapa saja yang datang berobat ke layanan kesehatan, meskipun sekalipun itu tidak ada indikasi dia mengalami tanda-tanda gejala oportunistiknya HIV. Kalau rendah di HIV, ya suatu tempat dengan epidemiologi yang rendah terhadap HIV, jadi yang diperiksa berdasarkan indikasi saja. Petugas kesehatan memprakarsai menganjurkan melakukan tes. Ya, yang menginisiasi adalah petugas kesehatan. Berdasarkan apa? Tanda gejala, ya. Menganjurkan dan menawarkan, tidak boleh memaksakan. Karena sifatnya ini masih tetap kesukarelaan juga sih, tapi berdasarkan hasil dari pemeriksaan anamnesis bahwa mengarah ke sana. Kalau mengarah, dianjurkan, ditawarkan pada klien. Kalau menolak, ya wis, memang itu adalah tugas kita memberikan informed consent, konseling, kemudian confidentiality, kebebasan pada klien terkait dengan keputusan yang akan diambil. Komunikasi prates, informasi dan edukasi berupa dorongan dan motivasi untuk melakukan pemeriksaan. Mendapatkan persetujuan pemeriksaan dan atau tindakan dengan model option in dan option out. Boleh tidak melakukan,
mau melaksanakan tes dan tidak mau itu adalah confidentiality-nya pasien, kebebasannya pasien. Konseling pasca tes disesuaikan dengan hasil tes pasien, disertai rujukan untuk mengakses ARV, pencatatan serta pelaporan akan hasil tes tersebut. Pelaksana PITC adalah dokter, perawat, dan bidan bisa melakukannya. PITC dapat digunakan di klinik TB HIV, KIA, ya, IMS, dan polimetadon. Cara menginisiasi HIV pada pasien. Ya, cara menginisiasi ya setelah kita mendapatkan indikasi pasiennya mengarah ke sana, kita harus menginisiasi, memberikan info penting tentang HIV, diedukasi pasiennya, meyakinkan pasien bahwa konfidensialitas tetap terjaga ya. Kemudian memastikan pasien setuju untuk tes HIV dan meminta info konsennya, persetujuannya. Informasi ditambahkan bila diperlukan dapat diberikan melalui rujukan untuk konseling lanjutan. Proses PITC dan unsur pendukungnya. Ya, yang pertama A. Informasi sebelum tes HIV dan persetujuan pasien. 1. Informasi minimal sebelum tes. Ini yang harus disampaikan. Alasan menawarkan tes tersebut. Reasoningnya, alasan kenapa kita melakukan tes. Kenapa harus dilakukan tes? Ceritakan, ini loh berdasarkan pemeriksaan jenengan tanda-tandanya seperti ini. Ini tanda-tanda HIV, tanda-tanda infeksi oportunistik HIV. Dari ini saya menanyakan tadi ke jenengan, perilaku jenengan seperti ini, bla 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 bla. Jenengan mengatakan seperti ini, dan ini mengindikasikan ke sana, Bapak, Ibu, untuk melakukan tindakan-tindakan keperawatan selanjutnya kita harus tahu jenengan ini HIV atau enggak, supaya kita dapat merawat jenengan dengan usaha preventif sebaik mungkin yang kita berikan pada jenengan dan melindungi tenaga kesehatan yang ada. Nah, itu yang harus disampaikan. Itu adalah alasan saya menawarkan jenengan melakukan tes HIV itu. Yang B, manfaat tes HIV dalam penanganan klinis pasien. Nah, itu dijelaskan manfaatnya seperti ini loh. Kalau saya maksimal, kalau kita tahu jenengan ini HIV atau tidak, kita akan maksimal merawat jenengan. Karena HIV ini kami sangat berisiko tertular HIV karena kita berkontak langsung, melakukan perawatan jenengan, masang infus dan lain-lain yang berkontak yang memiliki risiko berkontak dengan cairan jenengan, cairan darah jenengan gitu. Jaminan konfidensialitas ya, jaminan kebebasan, jaminan kerahasiaan. Lainnya yang seterusnya jika pasien reaktif. Nah, ini kalau positif pun ya, reaktif atau positif, ini ada perencanaan selanjutnya. Apa yang harus kita lakukan untuk merawat pasien ini secara komprehensif. Kemudian perhatikan khusus bagi perempuan yang hamil. Pertimbangkan khusus bagi bayi dan anak, remaja, pasien dengan penyakit berat, penyertanya ya, penolakan untuk menjalani tes HIV. Nah, ini yang penting ya, ketika kita menyampaikan hasil tes HIV. Yang pertama, hasil tesnya non reaktif, jika non reaktif. Tapi kalau kita kan tadi menduga baik di PITC maupun VCT, dia sudah menceritakan dengan apa adanya bahwa kalau VCT bahwa pasiennya menyatakan bahwa saya beresiko, saya tidak memiliki gejala apapun, tapi saya berperilaku yang beresiko ke HIV. Kemudian kalau PITC kan berdasarkan hasil pemeriksaan kita, ada indikasi tanda gejala pasien HIV, kemudian di anamnese, di konseling, di anamnese memiliki perilaku beresiko, kemudian disarankan dimintai persetujuan untuk melakukan tes. Nah, ini yang berbeda nanti untuk tata laksananya jika pasiennya non reaktif. Penjelasan tentang hasil tesnya dijelaskan, oh ternyata negatif. Perhatikan infeksi oportunistik pasien jika ada tanpa hasil tes non reaktif. Info tentang pencegahan penularan HIV, edukasi ya, karena memiliki perilaku sebelumnya yang buruk terkait dengan seksualitasnya dan pergaulannya, maka perlu diedukasi untuk merubah biar tidak tertular.
Nah, kontrasepsi untuk laki-laki dan perempuan penting dalam melakukan hubungan seks bebas. Kedua, penyemaian hasil tes reaktif, info tes HIV dan artinya, pemeriksaan klinis terkait dengan infeksi oportunistiknya, pengobatan terkait infeksi oportunistik. Infeksi oportunistik itu adalah penyakit penyertanya, rencana pengobatan ARV dan layanan ARV yang ada di Indonesia, yang ada di layanan kesehatan tempat dia memeriksa, dirujuk kemana, di mana dia bisa mengambil antiretroviral virus, memulai konseling ART. Ya, ini perlu banget ketika pasiennya mau menggunakan antiretroviral virus. Ini akan banyak masalah yang akan terjadi. Ya, masalahnya adalah apa? Efek samping dari obat ini tidak kecil, ya, mual, muntah, ringan dingin dan lain-lain. Kemudian yang merujuk ke unit layanan terkait kebutuhan pasien baik terkait pengobatan dan perawatannya. Penyampaian tes bagi ibu hamil. Rencana persalinan ini harus jelas. Kalau ibu hamil ini harus dilakukan seperti ini tindakannya. Persalinannya harus seperti ini. Nah, penggunaan ARV untuk ibu hamil dan penurunan ke janinnya. Nah, ini perlu diedukasi. Bagaimana ini loh, supaya anakmu nanti lahir dengan selamat tanpa HIV, Anda harus mengonsumsi ini demi anak yang Anda kandung. Ya, jadi bisa dicegah agar anaknya tidak tertular, itu bisa. Dukungan gizi yang memadai, pemberian ARV pada bayi segera setelah lahir. Rencana tes HIV pada bayi setelah usia 18 bulan, tes HIV bagi pasangannya. Nah, ini bahkan alert PITC. Ini adalah kesimpulan dari topik bahasan kita terkait dengan PITC. KIE untuk pasien opsional, edukasi diberikan selama pasien menunggu giliran dan salah satu caranya adalah edukasi kelompok oleh petugas atau dengan volunteer, ya, petugas sukarela, poster melalui poster dan brosur. Nah, kemudian kontrak awal antara petugas dan pasien. Petugas menginformasikan pentingnya tes HIV. Ya. Kontrak awal bagi petugas dan pasien, ya. Banyak pasien tertentu mengidap HIV, diagnosis HIV, pentingnya perawatan medis, sekarang tersedia obat HIV, kemudian semua pasien tertentu akan dites HIV, ya, kecuali pasien menolak. Petugas wajib menjawab pertanyaan atas apa yang ditanyakan oleh pasien terkait dengan masalah-masalah yang ada pada pasien HIV. Pasien setuju dengan tes HIV dengan inform consent, harus tanda tangan tanda persetujuan. Jika pasien menolak, petugas mengulangi informasi tentang penyakit HIV. Jangan bosan-bosan untuk memberikan edukasi, ya, supaya berubah pikiran untuk mau melakukan tes. Sarankan sebagai alternatif untuk ke klinik dan ke klinik yang lebih standar atau klinik yang memiliki layanan terkait dengan HIV tersebut. Pasien kunjungan berikut diulangi informasi tentang pentingnya tes HIV. Kemudian kalau pasiennya sudah setuju, ya, ini tes HIV dilakukan secara cepat, dilaksanakan oleh petugas atau laboratorium. Petugas menyampaikan tes kepada pasien. Tes dengan hasil positif maupun hasil negatif ini perlu disampaikan, ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, diberikan edukasi apabila negatif untuk memperhatikan perilakunya, memperbaiki perilakunya agar tidak memiliki resiko kembali. Positif disampaikan, ini cara pengobatannya, ini yang akan kita lakukan, tingkatkan kualitas hidupnya, beri pendampingan dan lain-lain. Nah, ini formulir VCT yang ada di rumah sakit. Ini adalah instrumen untuk mengkaji kondisi pasien.
terlalu kecil ya, nanti bisa dilihat sendiri ya. Untuk ini ini yang perlu diisi. Ini nanti dari hasil ini bisa ditentukan nanti pasiennya perlu dilakukan tes atau tidak ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita bertemu pada topik bahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.